Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rohima dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tepatnya kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri dari seorang pembicara yang ideal. Sebelum saya menjelaskan, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Teman-teman, yang tadi kami tunjukkan itu baru sedikit dari puluhan hoax virus dusta, kabar bohong yang menyebar terkait dengan corona. Mari malam ini berusaha sedikit demi sedikit mematahkan hoax-hoax itu. Yang jelas saya ingat Pak Menteri, Anda katakan justru yang paling berat itu melawan hoaxnya, ya, bukan melawan virusnya. Enggak, justru hoaxnya itu yang sangat berbahaya. Melawan virusnya ringan-ringan saja, tapi hoax luar biasa berat. Apa yang paling aneh yang pernah Anda dengar hoax ini? Ya, hampir banyak sekali hoax sampai saya hampir lupa mana sih. Hampir semua baca ini hoax juga. Jadi kadang-kadang runtun, ceritanya bagus, tapi endingnya berbeda. Sehingga kita ini kadang terpengaruh justru yang mau dicari. Info misalnya sudah mengumpulkan ada puluhan hoax yang terkait dengan corona yang berusaha untuk kemudian diluruskan. Kalau dari segi kesehatannya dokter, apa misalnya hoax yang menurut Anda perlu penting sekali nih masyarakat tahu? Pertama tentu ini ya, ini saya dapetin. Jadi dibilang kenapa kok virus-virus hanya ada dari Cina gitu ya. Nah, saya kira ini sesuatu yang kita lihat faktanya saja ya, bahwa selain coronavirus ada Middle East respiratory syndrome gitu ya, yang dari Arab Saudi, lalu kemudian juga ada Ebola ya, banyak dari Afrika. Ya, HIV juga pertama datang dari Amerika Serikat. H1N1 influenza tipe A juga ya menyebar dari Amerika Serikat walaupun awalnya dari Meksiko. Iya, karena kemudian akhirnya sentimen ras sempat memenuhi seolah-olah virus hanya dari China, kemudian dibawa-bawa sentimen-sentimen tertentu, sentimen agama dan sebagainya yang justru bisa memecah belah. Yang lain itu soal bahwa ini adalah bioterrorism atau kebocoran dari laboratorium di Wuhan ya. Saya kira kasusnya jelas bahwa laporan pertama itu berasal terkait dengan pasar ikan yang ada di Huinan di Wuhan ya. Saya kira jauh nggak masuk akal lah itu dari laboratorium terus pergi ke pasar gitu. Ya saya kira. Oke. Kalau di Natuna sendiri apa hoax yang ketika itu dianggap sangat meresahkan? Ya, informasi mengenai penularan virus ini. Jadi dianggap virus ini cepat menularkan gitu. Kemudian melalui udara gitu, bisa ditiup padahal anginnya ke arah sana. Jadi kalau orang batuk misalnya yang terinfeksi itu kemudian bisa sampai ke tempat yang lain dengan arah angin begitu. Jadi itu yang kemudian cepat mematikan. Kalau virus itu dengan cepat bisa mematikan seseorang, itu yang menjadi ketakutan. Oke, mari kita bedah satu-satu. Lewat udara, batuk, ketiup angin, terkena orang, bisakah tertular, dokter? Tidak, jadi ini kan coronavirus ya. Sebetulnya kita harus tahu nih, bahwa ini adalah virus ke-7 yang bisa menyerang manusia. Ada 4 jenis coronavirus itu common cold aja bagi kita ya. Dia mungkin 10% dari batuk pilek itu dikarenakan coronavirus yang ada di hidung kita, biasa-biasa saja, tidak menimbulkan kematian. Tapi SARS, lalu MERS-CoV, dan ini sekarang virus corona yang baru ya, tentu ada tingkat kematiannya. Menular seperti umumnya, ya umumnya. Jadi direct bisa, ya. Direct itu artinya bersentuh atau berciuman atau hubungan, kontak langsung. Misalnya begitu itu langsung. Tapi yang indirect itu adalah jika orang yang sakit itu bersin, lalu bersinnya dihapus, lalu dia megang eskalator atau dia megang kunci ya. Nah ini bisa tertular indirect seperti ini. Nah, berdasarkan video yang saya tampilkan tadi, seorang pembicara yang dapat dikatakan sebagai pembicara ideal menurut saya adalah Najwa Shihab, atau yang lebih akrab dipanggil Mbak Nana. Beliau dapat dikatakan sebagai pembicara ideal karena beliau dapat memilih topik pembicaraan yang tepat. Topik pembicaraan tersebut menarik minat
para pendengarnya. Kemudian beliau juga sangat menguasai topik yang beliau ambil. Selain itu, ketika lawan bicaranya sedang menyampaikan sesuatu, beliau sangat memperhatikan dan menanggapinya dengan baik. Beliau juga dalam menyampaikan materinya ataupun menanggapi lawan bicaranya menggunakan bahasa yang lugas, bahasa yang baik, bahasa yang mudah dipahami, sehingga lawan bicaranya ataupun pendengar dapat memahami apa yang beliau sampaikan dengan jelas. Selain itu, beliau juga menggunakan gestur tubuh seperti menganggukkan kepala, menggerakkan tangan, menggerakkan bahu, serta sedikit mencondongkan badannya ke depan ketika lawan bicaranya sedang menyampaikan pendapat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.